Kami akan menggoncangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ini kelemahan besar kita hari ini. Kita tidak kuat menderita untuk cita-cita. Semua orang pingin enak sekarang. Semua orang pingin nyaman sekarang. Ini potongan lagi dari Di Bawah Bendera Revolusi. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan. Itulah kombinasi yang dapat mengatasi pergolakan dalam pertumbuhan nasional. Karena itulah maka saya menganjurkan adanya jiwa yang tangkas dan dinamis, jiwa yang tidak takut kepada perubahan, jiwa yang berani mengadakan perubahan kalau perlu, jiwa yang berani think and rethink, jiwa yang berani shape and reshape, berani make and remake, jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Insya Allah kalian bisa menangkap gagasannya. Jadilah orang yang pinter, karena yang pinter dia akan bijaksana dalam menimbang. Jangan jadi follower, orisinil lah dalam pikiran. Kalau sudah, maka kalian tegas dan tangkaslah dalam tindakan. Jadi visinya bagus, proses berpikirnya orisinal, prakteknya tegas, tangkas. Itu kunci Indonesia besok bisa sukses. Kalau enggak, yo hanya gegeran demi gegeran yang terjadi. Oke, ini yang sering dikutip orang. Kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi budak. Ya lebih baik lagi makan bistik tapi merdeka. Ya nek kalau bisa, tapi kalau enggak ya berarti apa? Merdekanya duluan. Maju tapi dijajah, tidak enak. Tetap lebih enak merdeka. Milih mana? Punya pasangan cakep tapi bukan pilihanmu sendiri, sama jelek tapi pilihanmu sendiri. Oke, yo nanti pikirin di kamar. Oke ya, jadi yang penting kita ini bangsa besar loh ya. Mentalmu jangan kerdil, jangan minder. Kadang-kadang kita ketemu bule aja kan minder. Bule iso ngomong Inggris itu aja kan kita rada merinting-merinting gimana gitu. Biasa aja. Ya, kadang-kadang biasanya diskusi kalau apa itu pokoknya wah. Kadang-kadang yang diomongkan bule-bule itu ya podo wae sama yang kita omongkan. Menurut saya beberapa ilmuwan Indonesia, intelektual Indonesia jauh lebih canggih cara mikirnya. Hanya saja pakai bahasa Indonesia. Jadi menurut kita levelnya masih belum internasional. Kalau sudah bahasa Inggris baru internasional. Kadang-kadang begitu. Padahal kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Jangan mau minder, jangan merasa kecil. Apalagi mengemis-ngemis. Entah itu ngemis duit, ngemis funding, ngemis proyek.
Enggak, jangan sampai minta-minta. Kalau mereka butuh kita, ayo. Tapi kalau kita yang minta-minta, sebaiknya jangan. Jangan khawatir, kita tetap bisa makan meskipun mereka tidak ngasih bantuan. Meskipun makannya cuma gaplek, tidak masalah. Oke, itu maunya Soekarno. Jadi Soekarno mimpi kita itu kayak gini loh. Cuma banyak dari kita yang lupa. Oke, katanya Soekarno, kami akan menggoncangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ini kelemahan besar kita hari ini. Kita tidak kuat menderita untuk cita-cita. Semua orang pingin enak sekarang. Semua orang pingin nyaman sekarang. Nggak ada yang mau puasa. Semuanya pingin buka langsung sekarang. Jarang ada yang, apalagi yang muda, yang tua-tua aja jarang yang mau tirakatan sekarang. Tirakatan itu ya memang sengaja membuat dirinya kayak orang sengsara, kayak lo ya. Jadi yang lain foya-foya makan enak, kita tidak perlu forsir di urusan makan. Yang lain tidur nyenyak, kita bangun, tafakur, sholat, itu namanya tirakatan. Jarang orang kayak gini. Itu tirakat religius. Ada lagi tirakat yang lain, mungkin banjaan proyek, kita tidak usah dulu deh. Yang lain sama-sama nuntut naik gaji, kita sudahlah, nanti gaji belakangan, produktivitas dulu. Itu sama juga tirakatan. Kalau semua orang ingin enak sekarang, ya susahnya besok. Mungkin anak cucu kita yang sengsara. Beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin tidak lama lagi sumber daya listrik habis. Air juga sekarang mulai terancam. Apalagi BBM. Kita paling sampai berapa puluh tahun lagi kalau nggak ada yang alternatif, kita akan sengsara. Tapi kamu kan nggak mau susah sekarang. Listrik mati 2 jam aja kan kamu pontang-panting dunia setengah kiamat. Harus ada listrik, harus ada air, harus ada BBM. Kadang-kadang tidak penting nyala semua. Ya kan, laptop bisa 24 jam, apalagi HP, apalagi TV, apalagi nyala kabeh. Kamu pingin enak dong, tidak mau puasa sama sekali. Padahal orang yang buka itu hanya yang puasa. Kalau nggak puasa ya nggak dapat buka. Sama-sama makannya, tapi nikmatnya beda. Maka katanya Soekarno, belilah cita-cita dengan rela menderita. Kalau enggak ya enggak. Yo akan seperti ini saja. Maka presidennya harus mau puasa, DPR-nya harus mau puasa, menterinya harus mau puasa, mahasiswanya juga harus mau puasa. Mempuasai cita-citanya. Oke, kamu terjemahkan sendiri puasamu. Kamu cari sendiri, kamu harus puasa seperti apa. Melekan nulis, melekan baca, itu puasa juga. Yang lain menghambur-hamburkan uang untuk beli HP terbaru, kamu simpen untuk beli buku, itu juga puasa. Ya kan? Leyawan ngono lho, poso, kamu sudah tak bilangin. Saya tidak tahu ada nggak di sini yang kemarin inden Samsung Note 7 itu. Samsung hanya memproduksi 200.000 unit untuk pre-order. Di Indonesia ditawarkan 200.000, 2 hari langsung habis. Padahal satunya sekitar 10 juta. Jadi 200.000 kali 10 juta sekitar 2 triliun. Rong dino orang Indonesia bisa ngumpulin 2 triliun. Tak amnesti itu saulan setengah cuma dapat 1,5 triliun.
Jokowi sampai berbusa-busa ngomong sak timnya turun, ndak ono sing gerak. Tapi Samsung nawari Galaxy Note 7 itu langsung habis 200. Bayangkan uang 2 triliun ya. Kita pening mikir pendanaan ABCD, 2 triliun gratis masuk rekeningnya Samsung hanya dalam waktu 2 hari. Bukankah luar biasa orang Indonesia? Tidak ada yang mau puasa. Dan saya yakin 100% 200.000 yang dipesen itu yang mesen sudah pegang HP semua. Nggak ada kok orang nggak punya HP terus pesen itu. Mesti sudah pegang HP semua. Oke, itulah Indonesia. Saya punya kenalan profesor di Singapura itu. Sebulan dia bisa dapat hampir 50 juta. Tapi HP ini HP jadul yang besarnya sak boto itu zaman. Jadi kalau nelfon suaranya kayak ringtone-mu tadi itu, Nokia lawas itu. Itu profesor, gajinya puluhan juta, tapi dia puasa. Tidak harus HP bagus, tidak penting. HP tidak prioritas. Jadi bikinlah prioritas-prioritas. Oke, ini kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen, buat Indonesia. Bukan golongan Islam, buat Indonesia. Bukan Hadikusumo, buat Indonesia. Bukan Van Eyck, buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya, buat Indonesia. Tapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jadi one for all fit one. Kayak Three Musketeers itu. Ini maunya Soekarno. Ojo egois dong. Jangan cuma mikir kelompoknya dong. Jangan cuma mikir kepentinganmu dong, aliranmu dong. Mikir semua untuk Indonesia. Mikir bareng-bareng. Kalau bahasanya Rousseau, Indonesia ini kan kontrak hidup sosial kita. Kalau Indonesia loyo, ya hidup sosial kita loyo, ya nggak mungkin kita bisa maju. Masa depan anak cucu kita dipertaruhkan. Kalau semua orang egois, memilih kebenarannya sendiri dan menang-menangan, ya yang terjadi mesti saling kalah mengalahkan sesama saudara. Tidak Kristen, tidak Islam, tidak siapa saja. Yang mayoritas nggak usah gaya, karena saya mayoritas harus menang. Yang minoritas nggak usah cengeng, karena saya minoritas harus dibela. Indonesia untuk Indonesia. Mikirnya harus bareng-bareng. Jangan egois. Ini untuk yang muda-muda juga. Ini panjang sih. Kepada pemuda, terutama sekali yang berkata, terutama sekali saya berkata, engkau hidup dalam zaman segenap bangsa kita mencari hidup. Engkau menyaksikan perkosaan-perkosaan di satu pihak dan penderitaan-penderitaan karena perkosaan di pihak lain. Engkau berjalan di antara rentetan kebuasan-kebuasan dan genangan-genangan air mata dan darah akibat kebuasan itu. Engkau melihat pembunuhan-pembunuhan, pencurian-pencurian, perampokan-perampokan tiap hari terjadi di muka pintu rumahmu sendiri. Ada orang-orang berkata, itu semua ialah untuk terlaksananya satu ide. Tapi semua itu bukan sekedar soal ide. Semua itu mengenai soal tinggi atau rendahnya nilai manusia, mengenai soal baik atau jahat. Dan engkau pemuda, engkau di hadapan soal baik atau jahat itu, dapatkah tinggal diam saja? Siapa tinggal diam di hadapan semua hal-hal semacam itu, sebenarnya telah mendegradir dirinya sendiri secara moral. Jadi ini Soekarno nyindir kita semua. Ini ditulis puluhan tahun lalu, tapi menurut saya masih relevan. Hari ini kita banyak menyaksikan kekacauan, kebuasan, keliaran-keliaran.
yang kadang-kadang atas nama ide tertentu, gagasan tertentu, ideologi tertentu, pikiran tertentu yang merasa benar, sehingga kita nggak berani ngeritik. Katanya Soekarno, enggak, ini nggak ada urusan sama ide, nggak ada urusan sama ideologi, ini urusan baik buruk, kebenaran dan kejahatan. Jangan diam saja. Yuk geraklah. Ya kayak agama itu kan, kalau kuat pakai tangan, tidak kuat pakai mulut, tidak kuat pakai hati. Jangan diam saja. Bergeraklah sesuai kekuatanmu, sejangkau kekuasaanmu. Karena begitu kamu diam saja tidak peduli, berarti moralitasmu dipertanyakan. Yang bisa nulis, proteslah dengan nulis. Yang bisa ngomong, proteslah dengan ngomong. Yang punya power, gugatlah dengan powermu. Paling tidak, ingkari dengan hatimu. Jangan percaya dengan rasionalisasi. Mengatasnamakan ideologi lah, mengatasnamakan. ISIS itu yang sadis kayak gitu, dia punya dalil. Tapi secanggih apapun dalil, orang tidak bisa dibohongi bahwa itu kebuasan, bahwa itu anti kemanusiaan. Kita tidak boleh diam saja. Nah, Soekarno mengingatkan itu. Kenapa yang diingatkan pemuda? Karena yang tua-tua susah mesti diingatkan. Orang tua itu biasanya wis tadi, jadi mengubahnya susah. Jadi maka wanti-wantinya selalu pada anak muda.